Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. 2 Timotius 4 yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Judul renungan pada hari ini ialah menang dalam perlombaan iman. Bapak Ibu, seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah terhadap kegagalannya. Sikap ini penting untuk kita miliki, karena untuk memperoleh kemenangan, terkadang kita diperhadapkan pada berbagai kesulitan yang membuat kita berulang kali menghadapi kegagalan. Yang terpenting bukanlah berapa kali Anda gagal, tetapi berapa kali Anda bersedia bangkit dari kegagalan. Dalam kaitannya dengan iman, hidup ini adalah sebuah pertandingan iman. Untuk menjadi pemenang, kita pun tidak boleh cepat menyerah terhadap berbagai tantangan dunia ini. Oleh sebab itu, ada 3 hal penting yang dapat mendorong kita bisa menjadi seorang pemenang dalam perlombaan iman. Yang pertama, hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Rasul Paulus memandang kehidupannya sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan berarti hidup yang didedikasikan sepenuhnya kepada Tuhan dan pekerjaannya. Oleh sebab itu kita melihat bahwa Rasul Paulus all out untuk Tuhan sampai akhir hidupnya. Orang yang mendedikasikan hidup bagi Tuhan berarti memiliki komitmen kuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Hal ini kita dapat lihat di dalam surat Filipi 1 ayat 20-21. Yang kedua, kita juga dapat melihat bahwa Rasul Paulus menyelesaikan pertandingannya. Seorang pemenang bukanlah orang yang paling semangat di garis start, tetapi seorang pemenang adalah orang yang mampu mencapai garis finish lebih dahulu. Untuk itu, seorang pemenang harus mengetahui kekuatannya, jenis pertandingannya, serta bagaimana ia dapat mengatur kekuatannya untuk menghadapi lawan dan menyelesaikan pertandingan tersebut. Demikian pula dalam pertandingan iman kita. Untuk menjadi pemenang, kita harus bertanding secara baik dan benar. Artinya kita harus mengikuti semua aturan main yang telah ditetapkan dan juga menyelesaikan pertandingan tersebut. Dan yang ketiga yaitu memelihara iman. Bapak Ibu, dalam sebuah perlombaan, fisik yang kuat tidak terjadi secara otomatis, melainkan perlu dipersiapkan dan dipelihara. Juga perlu dilakukan berbagai latihan agar fisik atlet tersebut benar-benar siap untuk bertanding. Sama halnya dengan perlombaan iman. Iman yang kuat tidak terjadi secara otomatis. Kita perlu secara aktif dilatih. Iman kita perlu dipelihara, dikuatkan dan terus terlatih melalui berbagai pengalaman hidup, termasuk melalui masalah-masalah. Memelihara iman berarti kita secara aktif menjaga keintiman bersama Tuhan. Disinilah banyak orang Kristen yang tidak menyadarinya, bahwa melalui keintiman kita dengan Tuhan dan firman-Nya, sesungguhnya kita sedang memelihara dan menguatkan otot-otot iman kita. Selain juga kita melatih otot-otot iman kita melalui masalah demi masalah, melalui firman Tuhan kita juga dikuatkan. Oleh sebab itu saya rindu semua untuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang kami sembah, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah sebuah perlombaan iman. Terima kasih karena Engkau sendiri yang telah terlebih dahulu berlari di depan kami, memberi teladan tentang ketekunan, ketaatan, dan kemenangan. Kami mengaku seringkali kami lelah, goyah, bahkan ingin berhenti di tengah jalan. Tapi hari ini kami mau kembali dikuatkan oleh kasih-Mu. Tolong kami untuk tetap fokus pada tujuan kami, setia sampai akhir, dan tidak tergoda oleh hal-hal duniawi yang ingin membuat kami berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.